Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Prasetyo Nandarianto absen 23. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi KD 3.19 tentang ancaman negara. Kegiatan pembelajaran 1 yaitu ancaman. Pertama, ancaman di bidang ideologi. Ancaman ini akan muncul jika Pancasila kita yang sebagai ideologi negara kedapatan akan ada perubahan isi, maka hal tersebut akan mengancam di bidang ideologi ini. Ancaman di bidang politik. Ancaman ini akan muncul baik dalam negeri maupun luar negeri. Jika di dalam negeri akan ada gerakan separatis namun berbeda dari luar negeri. Kalau ancaman dari luar negeri adalah seperti intimidasi yang dapat menekan politik dalam suatu negara. Contoh gerakan separatis dalam negeri yaitu Republik Maluku Selatan atau RMS. Ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini ada dua macam, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. Yang dimana ancaman internal yaitu pengangguran dan inflasi. Lalu ancaman eksternal yaitu kinerja ekonomi yang buruk. Ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman ini akan muncul jika kita sebagai warga negara Indonesia tidak menyukai karya anak bangsa seperti tarian daerah dan juga lagu daerah. Kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman ini merupakan ancaman militer, yang dimana ancaman militer ada beberapa jenis, yaitu agresi, sabotase, dan pemberontakan senjata. Kesimpulan kegiatan pembelajaran 2 yaitu strategi. Pertama, strategi menghadapi ancaman. Strategi dalam ancaman bidang ideologi. Strateginya yaitu menjadikan Pancasila sebagai dasar negara serta mengikuti isi-isi dalam Pancasila dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Strategi selanjutnya yaitu dalam ancaman bidang politik. Ada beberapa hal yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman ini, yaitu mengembangkan demokrasi politik serta menegakkan supremasi hukum. Selanjutnya, strategi dalam ancaman bidang ekonomi. Dalam ancaman internal, maka pemerintah harus menciptakan lapangan kerja dan juga pembangunan infrastruktur. Kalau dalam ancaman eksternal, pemerintah harus menjaga hubungan baik dengan negara lain yang Indonesia ajak kerjasama sebelumnya. Strategi dalam ancaman bidang sosial dan budaya. Dalam menghadapi ancaman ini, kita sebagai warga negara Indonesia harus meningkatkan rasa cinta terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Strategi terakhir yaitu strategi dalam ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus ikut untuk melindungi pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Hal ini merupakan sistem pertahanan rakyat semesta atau Sishankamrata dan juga tertaut pada Undang-Undang Pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5, yaitu setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, perspektif ketahanan nasional. Ada 3 sudut pandang ke dalam ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi, kedua ketahanan nasional sebagai pendekatan, ketiga ketahanan nasional sebagai doktrin. Terakhir, gagasan ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional ini lahir pada tahun 1969
saat Lemhanas melakukan pengkajian untuk menyempurnakan gagasan ini, yaitu ketahanan nasional. Sekian dari saya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.